Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Wulandari dari Prodi Fisioterapi semester 2 Universitas Pekalongan. NPM 101900241. Saya beserta teman saya akan menjelaskan tentang skeletal ekstremitas inferior. Skeletal ekstremitas inferior ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu skeleton cinguli inferior dan skeleton ekstremitas liberae inferior. Ekstremitas inferior ini khusus berfungsi untuk lokomosi, penompang beban, dan mempertahankan keseimbangan. Ekstremitas inferior ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pelvis, femur, tungkai bawah, serta kaki atau osa pedis. Nah, yang pertama, pelvis ini terdiri dari osa coxae yang menghubungkan kerangka ekstremitas inferior dengan kolumna vertebralis. Kemudian femur ini menghubungkan panggul atau pelvis dengan lutut atau genu dan patella. Kemudian yang ketiga, tungkai bawah yang terdiri dari tibia dan fibula. Kemudian yang keempat ada kaki atau osa pedis, yaitu yang terdiri atas osa tarsi, osa metatarsi, dan palang. Kemudian yang pertama ada os coxae. Os coxae ini merupakan kesatuan 3 tulang, yaitu os ilium, os ischii, dan os pubis. Os ilii ini bagian dari osa coxae terbesar dan padanya terdapat bagian kranial acetabulum, yakni lekuk sendi yang pada aspek lateral osa coxae ini untuk bersendi dengan caput femoris. Kemudian ada os GI membentuk bagian dorsocaudal acetabulum dan osa coxae. Os pubis membentuk bagian ventral acetabulum dan bagian ventromedial osa coxae. Persatuan ketiga bagian ini pada acetabulum dan bentuk persatuannya berupa garis serupa bintang yang dinamakan acetabulum. Nah, dinamakan acetabulum karena mengandung cairan seperti cukak dan merupakan cakungan sendi untuk bersendi dengan os femur. Pada os coxae ini terdapat facies lunata. Facies lunata itu cekungan yang dilapisi oleh tulang rawan yang berbentuk seperti tapal kuda. Kemudian di sebelah inferior acetabulum ini terdapat tulang besar yang dibatasi di bagian depan os pubis serta bagian belakang os ischii yang disebut dengan foramen obturatorium. Pada manusia ditutup oleh selaput disebut membrana interossea, tempat otot melekat. Kemudian dilanjut dengan os ilium, yaitu os ilium ini berbatasan dengan acetabulum. Yang berbatasan dengan acetabulum ini disebut dengan corpus ilii. Ke arah superior mempunyai bentuk seperti sayap ala oasis ilii. Dataran yang menghadap rongga pelvis agak cekung disebut dengan fossa iliaca. Kemudian terdapat lubang yang dinamakan foramen nutritium. Nah, di belakang terdapat dataran sendi berbentuk daun telinga disebut facies auricularis, yaitu untuk bersendi dengan os sacrum. Bagian di belakang os ischii ini ada tonjolan yang disebut dengan tuberositas ilicea. Nah, kemudian batas antara corpus ilii dan fossa iliaca merupakan garis yang disebut dengan linea aronata. Sekitar facies auricularis terdapat alur untuk perlekatan otot disebut sulcus paraglenoidalis. Dataran yang menghadap keluar disebut facies externa. Kemudian mempunyai 3 garis melengkung, yaitu linea glutea, glutea anterior, posterior, serta inferior. Kemudian tepi dari ilium atas berbentuk S disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca ini adalah batas atasnya ujung crista bagian depan pada sias dan belakang sip S. Permukaan dalamnya licin dan berongga, tempat melekat otot iliakum. Permukaan luarnya berigi, merupakan tempat perlekatan musculus gluteus. Kemudian mempunyai 3 bibir, yaitu labium internum, externum, dan intermedia.
Nah, ujung muka dari krista iliaca berakhir seperti tonjolan yang disebut dengan spina iliaca anterior superior atau SIAS yang tadi, dan spina iliaca anterior inferior CAI. Nah, kemudian ke arah belakang krista iliaca sebagai tonjolan disebut dengan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Tepi bawah terletak horizontal, mempunyai lekukan disebut incisura sciatica mayor. Juga merupakan batas antara korpus ilii dengan ala ilii. Kemudian berlanjut ke os ischii. Os ischii ini terdiri atas korpus, ramus superior, dan inferior. Korpusnya berbatasan korpus os ilium. Ke arah bawah menjadi ramus superior. Tepi belakang ini berbentuk meruncing disebut dengan tepi belakang yang meruncing ini disebut dengan spina ischiadica, membatasi dua lekuk yaitu incisura ischiadica mayor dan minor. Nah, tepi muka mempunyai tonjolan kecil yang disebut dengan tuberculum obturatorius. Kemudian batas ramus superior dan inferior berupa tonjolan yang disebut dengan tuber ischiadicum. Nah, kemudian ada os pubis. Os pubis ini terdiri dari korpus, ramus superior, dan inferior. Korpusnya ini berbatasan dengan korpus os ilium dan korpus os ischii. Ramus superior dan ramus inferior ini merupakan batas foramen obturatorium apabila dilihat dari sebelah depan. Sudut pertemuan ramus superior dan inferior mempunyai dataran sendi disebut facies symphysis. Sedangkan pertemuan os pubis kanan dan kiri disebut dengan symphysis osis pubis. Nah, dan batas antara os ilium dengan os pubis merupakan suatu penonjolan yang disebut dengan eminentia iliopectinea. Ramus superior ini berbentuk segitiga. Tepi atas bagian lanjutan linea arcuata disebut dengan pectin osis pubis. Tepi belakang terdapat rigi disebut dengan crista obturatoria posterior. Yang ke arah muka atau depan berakhir sebagai tonjolan disebut dengan tuberculum obturatorium anterius atau bisa disebut dengan Waldeyer. Tepi muka terdapat rigi disebut dengan crista obturatoria anterior. Yang ke arah muka berakhir sebagai bulatan disebut dengan tuberculum pubicum. Tepi muka terdapat rigi disebut dengan crista obturatoria anterior. Nah, ke arah muka yang berakhir sebagai bulatan disebut dengan tuberculum pubicum. Nah, di sebelah bawah korpus pada dataran yang menghadap rongga pelvis terdapat alur yang disebut dengan sulcus obturatorius. Nah, kemudian ada rangka dari pelvis. Nah, pelvis ini terdiri dari dua oxa coxae yang masing-masing dibentuk oleh 3 tulang. Os ischii, os ilii, dan os pubis. Kemudian ada os sacrum dan os coccygeus. Nah, di bawah symphysis osis pubis ini, ramus inferior os pubis membentuk sudut disebut dengan angulus pubis. Nah, angulus pubis ini pada pria ini lebih kecil dan arcus pubis pada wanita ini lebih lebar. Kemudian, rongga pelvis ini dibagi menjadi 2, yaitu pelvis mayor atas dan pelvis minor. Kemudian batas antara pelvis mayor dan pelvis minor ini disebut dengan linea terminalis atau linea inomentia, yaitu garis dari promotorium ke linea arcuata, ke pectan osis pubis sampai tepi atas symphysis osis pubis. Linea ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pars sacralis, pars iliaca, dan pars pubica. Kemudian di pelvis major atau panggul besar ini dibatasi oleh tulang di sebelah lateral dan belakang. Pintu masuk ke pelvis minor disebut apertura pelvis superior atau aditus pelvis. Nah, pada pelvis minor ini atau panggul kecil ini mempunyai pintu keluar ke arah bawah yang disebut dengan apertura pelvis inferior atau exitus pelvis. Pintu ini membentuk segitiga, 2 buah yang saling bertemu pada alasnya, yaitu garis penghubung tuber ischiadicum kanan dan kiri. Puncaknya yaitu ujung os
gis dan tepi bawah simfisis osis pubis. Selanjutnya yaitu os tibia dan os fibula. Tibia merupakan bentuk segitiga korpus tibiae, ujung proksimalis dan ujung distalis. Pada proksimalis terdapat condylus medialis dan condylus lateralis. Permukaan proksimalis facies articularis superior terpisah oleh eminentia intercondylaris. Pada peninggian ini dibagi atas tuberculum intercondylare medial dan lateral. Di sebelah depan dan belakang eminentia terdapat area intercondylaris anterior dan posterior. Pada condylus lateralis yang menghadap keluar terdapat facies articularis kecil ke arah lateral dan distal. Untuk bersendi dengan fibula, ketiga sisi korpus tibia mempunyai margo anterior yang tajam, yang bagian proksimalisnya menjadi tuberositas tibiae dan rata ke distalis. Pada ujung distalis memanjang ke medialis untuk membentuk malleolus medialis dan facies articularis malleoli. Sulcus malleoris berjalan sepanjang facies posterior. Facies articularis inferior tibiae terletak pada permukaan bawah ujung distalis tibia bersendi dengan talus. Pada sisi lateralis pada incisura fibulae terdapat hubungan sindemosis yang merupakan sendi fibrosa dan fibula. Margo anterior memisahkan facies medialis dari facies lateralis. Facies lateralis bersatu dengan facies posterior pada margo interresius. Facies posterior dipisahkan dari facies medialis oleh margo medialis. Sebelah proksimalis facies posterior korpus tibia merupakan daerah sedikit kasar. Linea musculi solae yang berjalan miring dari sisi media distalkis ke sisi lateral proksimalis. Di sebelah lateralisnya terdapat foramen nutricium yang besarnya bervariasi. Fibula kurang lebih sama panjang dengan tibia, tetapi lebih kecil sehingga lebih fleksibel. Fibula juga mempunyai dua tulang ekstremitas dan korpus fibulae. Ujung proksimalis adalah caput fibulae dan facies articularis, dan sebuah tonjolan kecil yaitu apex capitalis fibulae. Tulang kaki dapat dibagi menjadi osa tarsi, osa metatarsi, dan osa digitorum. Osa tarsi terdiri dari 7 tulang, sedangkan osa metatarsi terdiri dari 5 tulang, dan digitorum dibentuk oleh phalanges.